Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita mau bikin tahu pentol siram ya, yang rasanya tuh paling nikmat dengan takaran yang pas. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan tahu putih. Kita pakai 10 buah atau 10 batang seperti ini. Ini langsung aja kita potong ya teman-teman ya. Jadi satu potongan ini kita bagi jadi 4 bagian. Caranya begini aja, kalian boleh potong kotak ataupun potong nyerong seperti ini. Nah ini kita lakukan sampai selesai dulu ya. Kalau udah selesai seperti ini, langsung aja kita panaskan minyak goreng. Dan ini langsung aja kita panaskan, pastikan minyaknya udah panas dulu. Kalau sudah panas, kita langsung aja masukin tahunya seperti ini. Ini kita goreng aja sampai warnanya kecoklatan ya. Jadi pastikan merata coklatnya, jangan sebagian masih putih. Biar apa? Biar nanti saat kita mencetak itu dia tetap kokoh ya teman-teman ya. Jadi nggak gampang sobek teman-teman. Nah ini kita goreng dulu aja sampai semuanya kecoklatan. Jangan lupa sambil dibalik nantinya ya. Ini kita balik satu persatu seperti ini aja, biar dia tuh nggak muter-muter ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja. Nah ini kita goreng lagi sampai warnanya kecoklatan. Kalau warnanya udah cantik seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan ya. Kita goreng tahu selanjutnya, karena ini kita gorengnya sampai 2 kali ya teman-teman ya. Dan ini dia hasil tahunya. Setelah goreng semuanya dapatnya semangkok itu. Langsung aja kita siapkan wadah. Dan di sini aku ada tepung tapioka, kita pakai 250 gram. Dan untuk tepung terigunya kita pakai 125 gram. Dan lanjut kita tambahkan perasa ya. Kita tambahkan merica bubuk. Pastikan pakai gilingan seperti ini biar kalian tuh bisa hemat 4 kali lipat ya teman-teman ya. Daripada beli yang jadi, mending pakai gilingan ini. Harganya jauh lebih murah, jauh lebih hemat. Dan lanjut kita tambahkan garam ya. Untuk garamnya kita pakai 1 sendok teh munjung seperti itu. Dan lanjut kita tambahkan roiko ya, setengah sendok teh sampai 1 sendok teh. Dan juga micin teman-teman, tambahkan setengah sendok teh aja. Lanjut untuk bawangnya kita pakai bawang putih aja. Kita pakai 3 siung bawang putih ukuran kecil seperti ini. Ini langsung aja kita serut manual seperti ini menggunakan parutan keju. Dan biar warnanya makin cantik dan rasanya makin mantap lagi, kita tambahkan kecap manis ya. Kita kasihnya secukupnya aja, caranya kayak gini. Nah atau kalau ditimbang-timbang itu kurang lebih 1 sampai setengah sampai 1 sendok makanan teman-teman. Nah ini langsung aja kita aduk dulu sampai tercampur merata. Kalau sudah, langsung aja kita siram menggunakan air panas. Nah untuk ngasih air panasnya kita kasihnya pelan-pelan seperti ini aja. Jadi aku tanpa takaran untuk air panasnya. Dan ini kita kasihnya bertahap ya teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini masih kurang teman-teman. Jadi ini masih kurang banyak ya. Kita akan tambahin lagi untuk airnya. Jadi untuk tepung tapioka itu biasanya agak sedikit nipu. Nah ini kita aduk dulu aja teman-teman sampai dianya benar-benar tercampur merata. Karena biasanya kalau airnya itu masih panas, tepung tapioka tuh gampang banget untuk melelehnya. Nah ini kita aduk terus ya teman-teman ya. Jadi ini tanpa aku skip, jadi nggak ada penambahan air sama sekali. Jadi buat kalian yang sering gagal, biasanya penambahan airnya terlalu berlebihan atau terlalu over ya teman-teman ya. Nah ini kita aduk terus saja sampai dia agak sedikit dingin. Kalau udah mulai dingin, nanti kita bantu menggunakan tangan ya teman-teman ya, biar cepat kalisnya teman-teman. Pastikan juga tunggu adonannya itu agak sedikit dingin dulu biar tangan kalian tuh nggak kepanasan. Nah ini ya teman-teman ya, ini udah mulai berat juga dan udah mulai susah juga. Nah ini kita langsung aja ini ya, kita bantu menggunakan tangan langsung ya teman-teman ya. Pastikan juga tangan kalian udah bersih dulu, dan kalau sudah langsung aja kita ulenin seperti ini. Kalau udah nggak lengket lagi seperti ini udah ya teman-teman ya, udah jadi nih teman-teman. Kalau sudah, langsung aja kita siap cetak. Caranya kayak gimana? Kayak gini.
Ambil satu buah tahu lalu kita potong seperti ini. Nah, kita buka ya teman-teman ya. Pastikan juga untuk isiannya agak sedikit kita beri ruang, dan setelah itu langsung aja kita masukkan adonan acinya seperti ini. Untuk isiannya terserah kalian, semakin banyak isian aciannya semakin sedikit hasilnya. Kita kasihnya tuh secukupnya aja sampai dianya tertutup seperti ini aja. Nah, ini udah ya teman-teman ya, nggak harus rapi juga. Dan kita lakukan sampai semuanya habis. Ini terlihat kayak repot dan banyak banget ya teman-teman ya, tapi percaya deh, ini sebentar banget bikin kayak begini tuh. Ini tuh sebentar banget dan hasilnya beneran banyak banget. Jadi buat kalian yang sekarang pengen ngemil, apalagi sekarang musim hujan pengennya ngemil, ini bisa banget kalian stok ya teman-teman ya. Ini bisa juga kalian frozen, kalian simpan seperti itu, digoreng berulang kali pun juga masih bisa. Dan ini setelah selesai semuanya aku buat, aku nggak kukus sama sekali ataupun nggak aku rebus, ini langsung aja kita goreng ya teman-teman ya. Nah, jadi yang mentah tadi boleh banget kalian masukin ke kulkas langsung. Ini kita goreng seperti biasa aja seperti ini sampai warnanya agak sedikit kecoklatan aja. Dan kalau udah mulai matang dia bakalan gede seperti ini ya, ngembang seperti ini. Kalau udah langsung aja kita angkat dan kita tiriskan, udah siap kita sajikan. Nah, ini kita ngegorengnya sampai 2 kali sebenarnya, tapi aku ngegoreng sekali aja biar bisa sekali makan. Ini langsung aja kita angkat ya teman-teman ya. Dan lanjut kita bakalan bikin untuk saus sedapnya teman-teman, saus enaknya teman-teman. Cara bikinnya kayak gimana? Nah, langsung aja di langkah pertama kita siapkan saus bantal, saus tomat ya teman-teman ya. Kita tambahkan 200 ml atau setengah bungkusnya. Dan setelah itu langsung aja kita tambahkan bumbu antaka ataupun bumbu ultra seperti ini. Aku pakai perasa balado dan kita tambahkan kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman ya. Nah, jadi biar kalian tuh punya ciri khas, saus kalian tuh harus berbeda dengan warung lainnya. Nah, kita tambahkan 3 sendok makan seperti ini dan dijamin rasanya enak banget, endul banget ya teman-teman ya. Dan biar lebih pedas lagi kita tambahkan bubuk aida 1 sendok makan aja. Buat kalian yang kurang suka cabai bubuk, ini boleh banget di skip karena kalian bisa pakai cabai yang aslinya. Jadi cabai yang direbus gitu itu jauh lebih enak menurut aku. Nah, ini langsung aja kita tambahkan air biar dia makin encer dan dapatnya banyak teman-teman. Cukup 100 ml aja ya, jangan berlebih karena terlalu encer itu kurang enak teman-teman. Kita mau yang kental. Nah, di sini langsung aja kita masak ya, kita rebus seperti biasa seperti ini. Dan menurut aku ini rasanya kurang pedas, kita tambahin lagi aja 2 buah ya, 2 buah cabai rawit kering. Cabai rawit yang kering itu makin pedas ya teman-teman ya, kita tambahkan seperti ini. Nah, ini langsung aja kita rebus sampai dia mendidih. Jadi cara bikin saus itu jangan cuman saus bantal ditambahin air. Pastikan kalian olah seperti ini dan dijamin rasanya bakalan enak, endul, dan mantap banget. Ini tanpa royco, tanpa garam ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai royco, jangan pakai garam, jangan begitu-begitu aja. Karena kalau rasanya begitu-begitu aja, pelanggan udah paham teman-teman. Nah, dengan begini rasanya jauh lebih enak. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng sebagian, dan yang mentah ini bisa kalian simpan. Dan untuk cara penyajiannya, ini biasanya tuh dijual di warung-warung ya teman-teman ya. Biasanya dijual dengan es tebu, pop ice, dan juga gorengan lainnya. Dan cara penyajiannya biasanya disediakan di atas meja seperti itu di depan rumah ya teman-teman ya. Biasanya orang itu jualan di depan rumahnya, disiapin juga tahu pentolnya seperti ini, ada sausnya, ada plastiknya, ada piring, dan juga gunting. Jadi nanti pembelinya langsung eksekusi sendiri seperti ini. Nah, ini langsung aja kita masukin ke dalam plastik seperti ini dan langsung kita siram. Jadi penjualnya nggak repot ya teman-teman ya, karena pembelinya yang eksekusi sendiri, jadi lebih mandiri. Kecuali minumannya seperti es tebu, pop ice, dan lain-lain itu baru penjualnya yang nyediain. Nah, ini tuh cara simple buat kalian yang daripada diem doang, nongkrong doang nggak jelas gitu kan. Nah, daripada diem di depan rumah bengong nggak jelas, main HP nggak jelas, daripada diem doang bengong kayak gitu, mending kita bikin seperti ini di depan rumah. Dan jangan lupa kalian tambahin kecap juga ya, siapin kecap juga biar rasanya tuh makin endul lagi. Dan ini dia ya teman-teman ya, ini tuh tahu pentol seperti ini tuh dijual 5 ribuan biasanya, atau juga ada juga yang jual 500-an sebenarnya, tapi aku nggak tahu itu untung apa enggak. Buat kalian yang mau hitungannya, kalian boleh cek di deskripsi deh. Ini aku hitungin juga buat kalian yang mau. Kita langsung aja hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Lanjut yang udah mateng 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Dan yang udah kita bungkus tadi ada 6 teman-teman. 47 ditambah 6 berarti 53 ya teman-teman ya. Nah itu hasilnya teman-teman, 53 biji tahu pentol. Jadi buat hitung-hitungan bisnisnya kalian boleh cek di deskripsi. Dan ini langsung aja kita cobain ya cara makannya kayak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini tuh enak banget ya teman-teman ya. Ini tuh tahu pentol turun temurun sebenarnya karena rasanya beneran enak dan sering laris teman-teman. Nah jadi buat kalian yang pengen jualan, coba cek deh hitungannya di deskripsi. Kalau menurut kalian itu untungnya lumayan, boleh deh kalian cobain di rumah dengan resep yang sama ya. See you the next video. Thank you.